Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ting gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki wes. Wes kowe gremeng lah wes karo hadis sunah Rasulullah. Nang zaman Nabi ben tahlili sapa Nabi jelas swarga kok tahlili minyak wong. Karo dene zaman ora ono mudun ndang sapa. Tapi kira rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan, kan kalau hadis sahih gawe-gawe tahlil kalau ono hadis sahih. Wis biasa ono anggur telakon. Awal bertakwa itu yang Gus, Anda ini orang alim, cinta kok gitu untuk sunnah Rasul. Kenapa datang di acara tadi padahal tidak ada hadisnya? Podo tangkem melek kau orang hadisnya ini. Podo orang hadisnya geger pun. Nggak ada Nabi ngajari tangkem ada. Jadi sama-sama rajinnya seni. Rawanin Rosnod. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodho ini iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masail fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Itu ana sing mangkal takoki. Wah, hukumnya demenan piye fihi qaulani. Ati sarap. Lawan demenan kok fihi. Kalau ini demenan merokok ngawur, demenan jadi hukumi fihi. Kaulah, kalau ini aku mau latihan ibu alim, alim tapi ibu alim. Paham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang tidak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Dari sekolah suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil qiyamah apa gawe wong ngerasani itu banyak. Mereka nak gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nak ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi apa? Kontrol. Nggih, misalnya ono hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Mau kenapa lagi ke susu? Les kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, yang seceluk khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan, ya kudu ibu cangkem ape, sebebot tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, no? Tapi kalau kiai seceluk serbana, jumatan minyakan, terus tanjur apa antas ngalak cangkem. Elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem, no? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim, paham ya? Enggak ya kayak bebo, no? Bebo kayak kulo. Pokoknya sementing, pokoknya kayak kulo nanti. Kudu anut, ya. Gue macam ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng tadi matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini, Mustafa kok mati ngombe. Mustafa ya pantas ya. Apa? Zaid gak pantas. Zaid itu sama salah ya ada foto ya. Pokoknya ada uang mati mergo oplosan. Nah, salah mati ini mergo oplosan. Belum nanti ngalangi. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang doa soleh, kadang bayi soleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan ya. Mati ra urip dulu. Walhasil rame ini jelas mati ini oplosan. Wong seksinya ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenang. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takut itu masuk kitab tak di situ, paling top Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Sini sapam-sapam ning kono utawa wong-wong petani biasa itu kon salat wis 5 ta 6 ku syarat. Sing kuwe bebo ra salat. Ya sing kuwe bebo
Rasa. Ayo keketok, kenapa? Begini logikanya begini. Ini rumah lo tenang. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahli ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju, ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak, biar dibatalkan. Bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah, kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya nak salah, harus saya kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Salah ora konangan, bener yo. Orang untuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi biasa ya. Tapi kan ibadah, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelaran tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan dia mati tak ubeni whisky. Muto pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolati. Si piye-piye ini janazatu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Terus kowe gelelah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik, dikopi ombe arak atau digelundungno, begini cekinan, remi, repot mana? Wes cara kula, wes tahlil bid'ah lah, ting gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes wes gremeng lah, wes karo hadis sunah Rasulullah. Nang zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi juga swarga kok tahlili minyak wong. Karo dene zaman ora ono mudun ndang sapa? Tapi kira saya yakin nak tahlil itu ada tuntunan, kan kalau hadis sahih gawe-gawe tahlil kalau hadis sahih. Itu biasa orang bertakwa. Awal bertakwa itu yang Gus, Anda ini orang alim, cinta kok gitu untuk sunnah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Podo tangkem melek kau itu orang hadisnya ini. Podo orang hadisnya geger pun. Ya ada Nabi ngajari tangkem ada. Berarti sama-sama. Sama-sama rajinnya seni. Rawanin Rosman. Nah ini saya ulang lagi, ini mana tenang. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya, itu di kampung di atas gunung. Ada orang bacanya orang untuk soleh, wangi soleh, terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujurnya ayu gawang itu nanti malah bunuh diri biye, silangan bujur, silangan awal itu kiai temannya itu tanya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor alisahfi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam lah. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, tidak harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kaifiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam, karena nanti setelah ada kaifiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kaifiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, nggak ada sholat, nggak ada kafan, terus langsung di kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masuk fasik lah diperlakukan sebagai janazatu muslim. Mengkatong baik nangis-nangis yang kiai putu kulo Gus, putu kulo yai jenengan dongakno di sepuro njen kelakuane pun ngoten.
macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamnya, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wong itu tukang nanggap dangdut, dan itu sembrotor-brotor macam-macam lah. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultus wong apa kan? Gus, sesuatu anak kula nikah, jangan sing akad lho. Yo jam 9 mungkin rapi dulu jemur wonten dangdutan. Ya terus piye? Dengan teko sing akad mari yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, sekarang ngomongin masih aja kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Mau kalau sungkan mau gelem tok rawani jadi penting, terkenal ngalim penting, paling gak wong nyoali ono apa? Karena pikiran kita sederhana, kalau kaifiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kaifiyah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kaifiyah sing mujma' alaih, yaitu cara mati mayit, oplosan lahir diduisi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, diduisi, dikafani, disolati, dipendem. Kaifiyah nikah ya dinikah waline atau wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kaifiyah. Makanya saya anggap kita datang ini fardhu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Sumati oplosan sistekoyo wake, si imam misalnya PBNU, BP Muhammadiyah. Mbok sing mati wong soleh karena tokoh sing tekoyo. Terus sama farku bena, bukannya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang, Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Iya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, gak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang beragam Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kafir duwe utang. BPKB ini tonggo pisan. Musuh utang sih ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu mau sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun turun. Saya iki lah utangnya berapa? Soalnya 4 juta. Mungkin nanti kalau tanggal itu utangnya 4 juta. Saya film Nabi. Kulo mau di atas 10 juta, tapi orang melangkai orang pulau. Tadi kan aset pulau 1 juta, mau CD. Itu 4 juta aset temu bro. Ngurus Nabi gak kerso. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sahibikum. Aku ora nyolatilah, tapi kowe-kowe kudu tetep nyolati. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu nggak usah ikut nyolati. Taruh saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop semut semua. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi apa ukuran. Ternyata orang fasik lah ya disolati wong tok. Ya saya nyolati cukup ya sak Mustafa, terus teko kukur-kukur, terus sholatnya rapati fase, pokoknya sementing ono sholat. Dia dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Terus kalau ngangkat mau nikah, artisnya dari itu sudah teko, mesti delok. Tapi dia sing ngangkat no kiai, misalnya kiai rata teko terus diangkat no penyanyi dangdut malah karu-karuan. Ini pokoknya niati dengan kita datang berarti kaifiyahnya ala kaifiyah Islam. Ini penting kolator, tentu itu terlalu garis lurus, ya juga garis bingkok. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu tahu. Ya, jadi ini penting kolatorakan, penting sekali ya. Jadi itu kaifiyah yang dilakukan para ulama dulu. Jadi sallu ala sahibikum jari dawi Nabi, senajan to aku ranjolati tapi kudu tetep nyolati. Dah itu berhenti saja. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati.
Terus Qatadah ini sahabat bilang gini, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Terus Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga atau di Ibrono. Tapi semeninggu sayangnya sekarang utangi dengan di mulai mulai itu. Kalau termasuk cocok, ada nih cocok separuh, cocok separuh. Gih, ngambutan ampera jalan Ibrono gih. Semeninggu sing utangi tuh. Boten yang jelas-jelas punya apa kok. Gih. Ibro itu sah itu dari yang utangi apa dari yang bengok-bengok? Dari tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, dia rasa soleh, rasa kecangkeman, dan orang diutang rambut solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti dia jogeman gedeng utang. Itu hidayah Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup keadatin nas. Umumnya uang diutang, Nabi itu utang. Itu Rasulullah. Orang kaya kue diutang asli, nanti gue soalnya asli permanen. Mengakhiri raiso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja dari Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya kalau kamu punya utang, sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan dan takut reso nyaur terus naik boten karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gento, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah datang. Tapi nanti kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kitok. Tapi gejol-gejol kan. Tapi mau orang tekok. Aku bagus. Mungkin nang rasa kitok. Kesuratannya sing tok itu lah. Orang oleh teko. Berarti kira teko merasa tok. Akhirnya itu teko berkemudian dianggap tok. Terus ketiga itu begini. Wah, nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kiai ada fasil masail juga, tapi bukan di panitiani NU atau Muhammadiyah bukan biasa silaturahim, bukan nanti panitiani. Jadi bukan nanti sponsor ya, udah biasa ketemu mawon. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau mangkel perkaranya wong iki nak jisik nak waya ono jamaah tipe dibiyan terondang kita. Wong fasik kan mangkel. Iki kula nate dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar, Gus. Nak ono Jumatan tau disebut mercon, Gus. Terus dia cerita, masjid kula nate protol gara-gara niku. Kok jenenge ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dia cerita elek nek ono jamaah disetel dangdut. Pokoke jeneng wong fasik nek dikon nak mangkel. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid tuh. Bahkan ketenangan rono jamaah ini. Terus tak mau gitu, kiai mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbah saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbah, muridnya buyut, muridnya Mbah Rahman. Jadi itu hormat gitu. Nah ini nyai latihan kok Mustafa kesel, mereka ada uang itu orang hormat sih, jadi kesel. Nah itu takut nonton. Jawaban saya begini, nah jenengan nak mau sholawat, nak orang mau mati kan sholatnya dia mesti seling. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan, takbir ula Fatihah, saniyah itu mau sholawat, terus ketiga ini sudah ada masalah, dengan mayit takbir keempat
salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam. Tapi ada di Indonesia kumpul, ojo suwi salam. Kalau nyolati jenazah nang Mekah, itu agar takbir keempat itu langsung dia gini misalnya. Kalau nanti makmum Said Ahmad agar takbir keempat itu langsung. Ini Indonesia bertakbir keempat ojo suwi tuh. Yang maklum ojo suwi. Malah sing suwi ya. Mak ning fikih agar berkeempat ya salam. Ning Mekah nggih ngoten, tapi Indonesia berkeempat cek suwi. Ordere piye ra ro. Kan desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liyane ra wani, mergo yo mesti gak pantes bar. Ya kula tenang ae. Rada enak ora terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene-ngene. Nggih Gus, lha maksude seputi. Ya sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing tok ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca sholawat man sholla alaihi wahidatan shollallahu alaihi asron. Maca sholawat sitok diwales pangeran 10. Sing tok walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lha iya jenengan ibadah kok getun. Angkep ae golek ganjaran dhewe. Wah Gus cocok. Lah masalah dongakno mayit. Ya ngene, dongamu kan wis donga ngepek. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten. Tapi kita elek gini iki mawon. Wong Jawa ing kana ra donga ngepek. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi. Iki wa mayamut walam yatub min dzambihi ya fa'amruhu mufawwadun li rabbi. Wong mati orang tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bunyi tahlil. Kita kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan ngono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo kowe getun maca wong fasik maca dhewe. La ilaha illallah takon. Kok rumah teman gue main ngatin angin jadi sopo rumah main mikir aku dulu lah apa begitu juga kita mau sholawat Sayyidina Muhammad semuanya lu sing kami ngomong temenang kabeh ada tentu semuanya kok tim sing ada maklumatika tidak gak sing sini sholli afdalas sholati ala asati makhluqatika murid itu saya bisa apa wah betul nanti mimpin ngoten karena ada wong terus meneng kabeh wah malah repot sih. Atau semua main dan wong iso nirokno. Wah nanti diprotes. Gus, kiai sing ngangil lho jelas sing ngangil. Aku nek sing ngangil kan meneng yo sing kuwi. Agar sing ngangil kan kiai netok sing ngomong liyane kok meneng. Akhir aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nek koyo kiai anyar Mustofa resiko dianggap rapal. Nah, nama itu kalau nggak aman, masih ada lafaz yang terkenal, semua ikut baca apa, sopo. Tapi nak kiai debutan saya harap tetap mengganggu sing angel-angel, ben kesane wah. Tapi nak kulo keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengai kabeh. Meneng ora Mas nang Gusti ku. Wah amin Mas, sallallahu alaihi wasallam sati makhluqatika nuri huda sayyidina Maulana Muhammadin terus ada maklumat di kami kata kalimat itu mau ada urun repot itu jadi kiai macam-macam mungkin sih ada kayak di sekolah sing gampang-gampang penting diwaca wong akeh ono sing apa lha kan padha Mas lha melok tarekawan kan la ilaha illallah al-mawjud apa Mas urutannya mana nih al-mawjud fi kulli maka terus al-mazkur fi kulli khan terus wira mustahnan anhu fi kulli khan ngene lho wis sing gampang ngene edisi gampang kok sing angel ka sing kiai ini lho gampang la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh la ilaha illallah terus wira mustahnan anhu fi kulli monggo ora kiai top agar tahlil yang tuban bingung perkara kok lafat banget kabeh padahal yen tahlil santri ku kok iso ngono tuh ada aku kiai mu ora iso ada tiap daerah itu ya ada tuh begitu wah mata nabang ya ini kalau ada pengalaman itu Gus Koyum langsung gak pernah lihat kalau diberi balik men
Mengko bareng dene pidato kesusu wae pidato tembuti. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlil ismi mergo kalimatnya iku aneh-aneh. Ing kula suwun nggih tahlil kula mawon mergo dhewe kesusu. Terus jak maca kul hubung telu lho pun terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai iku ora barbar. Iku pas kesusu lah menarik itu sih gitu. Ini cerita, jadi nah kaifiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kaifiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mayit tunggu semayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel dengan dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka terus ceki minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sidik, ngempet-ngempet sidik tekon yang majelis niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan kok kowe gedeng mayit gedengnya merasa mbok ilangi, gak apa-apa. Umpamane mayit itu lalas sing dicolong itu nyamu. Masjid yang di imamane Gus niku iki kena mercon. Wong wong fase ning desa kan wis parah temen. Kados desa kula niku aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa debutan itu ora repot. Biasane langgar jadi sasaran. Lan kula sayang Mustofa ki debutan wae kan wapet. Terus rapot ya itu mengono dilarak nono macam-macam. Ini saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi yang saya kayak enggak bujuni orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras. Kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Nyun Sewu ya, na'udzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa cara Jawa? Gak menzina lah Pak Afifah. Kayak apa? Jadi bujunu pamit ning mall karena suaminya mau Afifah disilai mobil digawani ATM. Sebenarnya demenan. Kayak apa? Mangkal mobil diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas menghentikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelas dan terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya yang sewa ada hukum rajam. Saya pernah dalam Tahsil Masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia enggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu enggak sampai 100, enggak sampai 10 Gamal. Karena syaratnya harus ada saksi 4 seminceng. Ku iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan kok ora cukup. Aku serah ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam kudu roh alat kelamin lanang mlebu ning vaginane ta wedok. Kan ora roh. Terus roh apa kudu bareng. Ada gentenan yo ndak diterima. Terus para yang menang saksi papat iki kudu adil. Ada yang pegawaian ini sing ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya istri Mustafa Adil, lu kok nganti roh? Kok ini dulu orang soleh, orang soleh sih ngenceng lah. Nah, kemungkinan ini, nah oke, berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus edoke ngomentari Mas kira ngadus sing lanang tersinggung di tekek
mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijahnya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih sadis. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi dilebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok konangan terus sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhannya. Artinya kita senang ya, senang artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak. Video iso diedit. Oleh foto mau menek video enggak bisa di